Saat ini kapal Bakamla yang ada di lokasi ini ada 3 kapal. Saat ini kita berada di Geladakha dari Tanjung Datu, kapal terbesar kami, dan di belakang ada 2 kapal kami, unsur kami yang terbaru, yaitu KRI Pulau Nipah dengan Pulau Dana, dan kami juga ada 1 lagi kapal yang terbaru, KRI Pulau Marore yang sekarang ada di Selat Malaka dan dalam waktu dekat akan bergabung di sini juga. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat ini akan bisa menjadi 4 unsur kami ada di sini. Kali ini justru lebih masuk ke dalam lagi. Kalau yang lalu hanya di JTE di luar zona ekonomi landas kontinen. Nah, kalau yang tadi rombongan yang tadi pagi kita deteksi itu berada di dalam atau di selatan landas kontinen kita. Sehingga ini akan perlu kita segera ambil tindakan yang tegas untuk para pelanggar di laut maupun Republik Indonesia siagakan kapal perang dan Sukhoi ke dekat Australia. Pekan lalu Canberra mengakui bahwa kapal-kapal angkatan laut mereka telah melanggar teritorial Indonesia ketika menggelar operasi menghalau kapal-kapal yang membawa para pencari suaka agar tidak memasuki Australia. Sejumlah kapal perang Indonesia telah dikerahkan dan 4 radar pertahanan udara telah diprogram untuk memonitor dari dekat perbatasan maritim. Demikian diungkapkan harian di Jakarta Post yang mengutip juru bicara militer Indonesia. Jika kami mengetahui ada pelanggaran perbatasan pangkalan udara kami di Makassar akan siap, kata juru bicara Angkatan Udara Komodor Udara Hadijah Janto. Australia bisa dijangkau dari sana, kata dia. Pangkalan udara Sultan Hasanuddin di Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, adalah pangkalan bagi 16 pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 buatan Rusia. Standby. Juru bicara Komandan Angkatan Laut Laksamana Pertama Untung Suropati mengatakan bahwa kapal-kapal perang yang dipindahkan ke arah perbatasan Australia termasuk diantaranya adalah frigate, kapal cepat bertorpedo, kapal cepat rudal, dan korvet. Semua kapal-kapal ini sedang dipindahkan berpatroli di perairan, kata dia kepada harian Indonesia tersebut. Australia sebelumnya telah meminta maaf atas pelanggaran laut yang mereka lakukan dan berjanji akan memastikan itu tidak akan terjadi lagi. Indonesia telah menarik pulang duta besarnya di Australia dan menunda sejumlah kerjasama dalam bidang militer dan kepolisian terkait laporan bahwa intelijen Australia mencoba menyadap percakapan telepon. Canberra meminta bantuan Jakarta untuk menahan aliran para pencari suaka yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah dan Asia Tengah yang mencoba memasuki Australia melalui perairan Indonesia dengan kapal-kapal nelayan Indonesia. Pada Rabu telah terjadi penerobosan oleh kapal perang Royal Australia Navy di wilayah perairan teritorial Indonesia. Hal itu diketahui berdasarkan siaran resmi kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Lemadang 632. Lemadang 632 mendeteksi pergerakan kapal perang RAN Hamas Maribor 95 yang berlayar di dalam wilayah teritorial Indonesia. Hamas Maribor sendiri diketahui diresmikan pada 8 Desember 2007. Kapal ini memiliki panjang 56,8 meter, lebar 9,7 meter, dan draft 2,7 meter. Dalam kondisi siap, kapal ini diawaki oleh 21 kru. Untuk masalah persenjataan, Hamas Maribor telah dipersenjatai dengan meriam 25 mm Rafale M242 Bushmaster di haluan dan 2 buah senapan mesin ringan 12,7 mm di haluan kiri dan kanan. Tepatnya yakni di sekitaran perairan Selat Riau, tepat di mana mereka sebagai unsur operasi Garda Indosin 22 bawah kendali operasi Gugus Tempur Laut Komando Armada 1 sedang melaksanakan patroli. Tindakan Hamas Maribor 95 melanggar aturan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan tidak ampun baginya.